Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Asmadina dari Pendidikan IPA Universitas Tidar. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi gerak lurus, bidang kasar, dan bidang halus dengan menggunakan aplikasi Scratch. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang gerak lurus bidang kasar. Dengan menggunakan simulasi pada aplikasi Scratch. Kita melihat dulu video awalnya ya. Nah, di sini saya membuat simulasi gerak lurus bidang kasar, di mana kotak yang bergerak akan yang bergerak maju ada arah atau gesekan yang berlawanan dengan benda kotak tersebut. Di sini saya menggunakan beberapa variabel, yaitu yang pertama adalah x0, y0, v0, t, f, m, koefisien kinetik, g, fk, dan a. Yang pertama yaitu x0, saya beri angka negatif 180, yaitu pada titik awal, pada titik pertama kotak berjalan. Kemudian y0 juga sama, yaitu negatif, saya masukkan negatif 106 pada titik pertama. Kemudian kecepatan awal saya membuatnya 65 dan waktu 0. Kemudian untuk gaya saya beri angka 80 dan masanya 5. Kemudian koefisien kinetik saya masukkan angka 7, kemudian gravitasinya 10. Nah, di sini untuk mencari FK atau gaya geseknya, yaitu koefisien kinetik dikali M kali G, atau pada rumus sigma F sama dengan 0. Nah, di situ untuk sigma F Y itu kan hanya ada gaya berat, kemudian dan gaya normal. Nah, karena sigma F sama dengan 0 dan N dikurangi W sama dengan 0, maka berpindah ruas, maka jadi N sama dengan W, sehingga rumus W yaitu adalah M kali G. Jadi untuk FK, untuk mencari gaya gesek kinetik, kita memerlukan yaitu rumusnya koefisien kinetik dikali dengan N atau M kali G tadi. Nah, kemudian untuk mencari percepatan, kita masukkan F gaya dikurangi dengan gaya gesek dibagi massa. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu, nah, untuk mencari jarak akhir dari kotak yang bergerak, yaitu kita menggunakan rumus persamaan xt ya. Jadi x0 atau jarak pertama ditambah dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah 0,5 dikali percepatan dikali t atau t kuadrat. Nah, di situ kemudian untuk yang terakhir pada variabel t kita ganti dengan 0,10. Nah, dari angka-angka yang kita masukkan tadi dapat menjadi acuan dari kotak tadi yang ada di video. Kita lihat sekali lagi. Nah, dari hasil akhir dari kotak yang bergerak tadi, yaitu pada xt, yaitu hasilnya menjadi 98,8, dan untuk waktu atau t itu 3,5. Nah, sekian dari saya untuk gerak
lurus bidang kasar. Yang kedua yaitu gerak lurus bidang halus. Saya akan menjelaskan tentang gerak lurus pada bidang halus ya. Yang pertama yaitu dengan menggunakan aplikasi yang sama, yaitu masih Scratch. Jadi kita lihat videonya terlebih dahulu. Nah, di sini kan dari video yang pertama atau yang gerak lurus bidang kasar itu, ketika kita melihat videonya itu seperti tersendat-sendat atau ada gaya yang sepertinya melawan gitu. Nah, untuk yang bidang halus ini jadi tidak ada gaya yang melawan, jadi dia lurus langsung meluncur ke depan. Nah, di situ dengan variabel yang sama yang saya gunakan dengan video pertama, saya menggunakan X0, Y0, V0, T0, F80, masanya 5, koefisien kinetik 7, dan gravitasinya 10, kemudian FK dan percepatan juga. Nah, di sini untuk rumus masih sama. FK yaitu adalah koefisien kinetik dikali M dikali G yang didapat dari gaya normal. M kali G itu didapat dari gaya normal. Kemudian untuk percepatan kita gunakan juga F dikurangi FK per M. Sama untuk rumus-rumusnya. Kemudian untuk jarak terakhirnya juga sama, yaitu dengan X0 plus V0 kali T plus 0,5 kali A kali T atau T kuadrat. Nah, kemudian untuk waktunya tadi pada video pertama saya menggunakan 0,10. Nah, pada gerak lurus bidang halus ini saya menggunakan angka 0,50, di mana variabel T ini untuk menentukan kecepatan dari menentukan bahwa kotak ini meluncur gitu. Oke. Sekarang kita lihat lagi videonya. Nah, pada video ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk jarak terakhirnya tadi menggunakan rumus yang X0 plus V0 kali T plus 0,5 kali A kali T kuadrat itu dihasilkan angka 205, dan untuk waktunya itu 7,5 sekon. Nah, dari perbedaan ini untuk yang licin itu biasanya dalam waktu singkat itu sudah sampai ke titik terakhir. Namun untuk yang bidang kasar karena ada hambatan maka lebih lambat dari yang licin sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Seperti itu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih Anda telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.